produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, sewa gedung, penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya administrasi. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya. Yang ketiga yaitu ada biaya total, yaitu jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada biaya rata-rata, yaitu biaya produksi per unit produk yang dihasilkan besarnya. Biaya rata-rata dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan kuantiti jumlah biaya yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu ada biaya marginal, merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya biaya marginal karena adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkannya. Next, konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan yaitu segala penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Ada macam-macam dari penerimaan. Yang pertama ada total penerimaan, yaitu penerimaan dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata, yaitu rata-rata penerimaan dari perkesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan dan yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Yang ketiga yaitu ada penerimaan marginal, adalah suatu penambahan penerimaan atas dalam kurung TR sebagai akibat penambahan satu unit output. Untuk mengetahui produk yang mencapai posisi equilibrium atau laba maksimum dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pendekatan total penerimaan dalam kurung TR dan total biaya dalam kurung TC, dicari selisih antara TR dan TC yang paling besar. Yang kedua yaitu dengan mendekatkan hasil penerimaan marginal dan biaya marginal, di mana MR sama dengan MC. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Terus next. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan manusia dalam upaya untuk menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen dengan berbagai teknik dan cara. Contohnya, kegiatan distribusi adalah agen koran, agen tenaga kerja, agen makanan ringan, atau snack cemilan, dan lain sebagainya. Terus tujuan distribusi yaitu secara umum, distribusi bertujuan untuk mendekatkan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka yang termasuk konsumen industri maupun yang termasuk sebagai konsumen akhir dapat dengan mudah mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, distribusi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen dan konsumen. Yang kedua ada memecahkan persoalan perdebatan tempat. Yang ketiga ada memecahkan persoalan perdebatan waktu. Dan yang terakhir ada seleksi dan komunikasi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenis. Terus yang C, fungsi distribusi. Yang pertama ada melancarkan arus barang atau kas. Dan yang kedua ada mendekatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan distribusi fisik ini meliputi kegiatan pengangkutan, penyimpanan barang, pertanggungan risiko, dan pembakuan. Kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lainnya merupakan kegiatan distribusi fisik. Yang D, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Nah, di situ ada 8 faktor itu. Nanti bisa kalian baca sendiri, sudah Ibu paparkan di sana.
Sudah Ibu tulis. Nah, yang selanjutnya ada perantara dalam saluran distribusi. Yang pertama ada agen, di mana penyalur tunggal suatu perusahaan yang menghasilkan produksi benda atau jasa tertentu. Yang kedua, ada grosir atau pedagang besar, yaitu pedagang besar baik perseorangan maupun lembaga yang membeli barang dari produsen dalam jumlah besar, baik jumlah barangnya maupun jenis barangnya untuk dijual lagi kepada konsumen atau pedagang eceran. Yang ketiga ada pengecer, yaitu pedagang kecil yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang termasuk pengecer adalah pasar, toko, pedagang asongan atau pedagang kaki lima, itu contohnya. Yang keempat yaitu ada makelar. Makelar itu perantara dalam perdagangan barang maupun jasa yang menjual atas nama orang lain. Yang kelima ada komisioner, perantara dalam perdagangan barang maupun jasa atas nama kita sendiri. Yang keenam ada eksportir, yaitu orang atau lembaga yang melakukan usaha pengiriman atau penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang ketujuh ada importir, yaitu orang atau lembaga yang melakukan usaha pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedelapan ada konventer, adalah orang atau lembaga yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen khusus untuk tekstil. Yang kesembilan ada lembaga distributor lainnya seperti koperasi, supermarket, biro jasa, dan toko. Selanjutnya ada mata rantai distribusi, yaitu jalur atau sistem pemasaran dari produsen melalui pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul tingkat kota, pedagang antar kota atau broker pasar induk, pedagang besar di kota tujuan, agen, subagen, hingga ke pengecer. Mata rantai distribusi menurut bentuknya dapat dibagi atas dua macam. Yang pertama ada saluran distribusi langsung, artinya bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Bentuk saluran ini dibagi dalam 4 macam. Yang pertama ada menjual di titik produksi, yaitu bentuk penjualan langsung dilakukan di tempat produksi tersebut. Yang kedua ada menjual di retail produsen, artinya penjualan yang dilakukan di tempat pengecer. Bentuk penjualan ini biasanya produsen tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tetapi melalui atau dilimpahkan kepada pihak pengecer. Yang ketiga ada menjual dari pintu ke pintu, yaitu penjualan yang dilakukan oleh produsen langsung kepada konsumen dengan menggerakkan salesnya ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor konsumen. Dan yang terakhir ada melalui surat, yaitu penjualan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa pos. Yang kedua ada saluran distribusi tidak langsung, yang artinya bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Yang dimaksud dengan perantara itu mereka yang membeli dan menjual barang tersebut dan memilikinya. Ada beberapa alternatif distribusi yang akan digunakan yang didasarkan kepada jenis barang dan segmen pasar, yaitu yang pertama saluran distribusi barang konsumsi. Baik, yang pertama ada saluran distribusi barang konsumsi. Ditujukan untuk pasar konsumen di mana umumnya dijual melalui perantara. Ada 5 macam saluran distribusi barang konsumsi. Yang pertama ada dari produsen ke konsumen, ada dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen, ada dari produsen ke pedagang besar lalu ke pengecer lalu ke konsumen. Yang keempat ada
ada dari produsen ke agen, ke pengecer, lalu ke konsumen. Dan yang terakhir ada dari produsen ke agen, ke pedagang besar, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Lalu ada yang kedua, yaitu saluran distribusi barang industri. Barang industri mempunyai karakteristik atau kekhasan tertentu, sehingga penyalurannya berbeda dengan barang konsumsi. Ada 4 saluran distribusi yang dapat digunakan untuk mencapai pemakaian industri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dari produsen ke pemakai industri, yang kedua ada produsen ke distribusi, lalu ke pemakaian industri, yang ketiga ada dari produsen ke agen, lalu ke pemakaian industri, dan yang terakhir ada dari produsen ke agen, lalu ke distribusi industri, lalu ke pemakaian industri. Yang C ada saluran distribusi jasa. Konsep saluran distribusi juga tidak hanya terbatas pada saluran distribusi barang berwujud saja. Bagi lembaga penyediaan jasa, kebutuhan akan berfaedah. Waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakaiannya. Yang terakhir yaitu ada saluran distribusi hasil pertanian. Hasil industri umumnya terkumpul dalam jumlah relatif besar jumlahnya, sedangkan hasil pertanian tersebar dalam jumlah-jumlah yang relatif kecil. Next, yang ketiga yaitu ada kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan konsumsi yaitu suatu aktivitas manusia dalam memakai, mempergunakan, atau menghabiskan barang-barang dan jasa yang diproduksi sebelumnya. Orang yang melakukannya itu disebut dengan konsumen, atau itu kita. Konsumen itu adalah kita. Manusia di dalam mengkonsumsi barang dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada benda sekali habis pakai, yaitu benda yang apabila dipakai atau dimanfaatkan akan habis dalam 1 kali proses, misalnya makanan, minuman, minyak bensin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada benda tidak habis pakai dalam 1 kali proses atau benda tetap, yaitu benda-benda konsumsi yang apabila digunakan tidak habis dalam 1 kali proses, misalnya pakaian, HP, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan konsumsi. Yang pertama memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua ingin memperoleh kepuasan jasmani maupun rohani. Yang ketiga untuk meningkatkan harga diri di mata masyarakat seperti meningkatnya status sosial. Next, ada pola konsumsi, yaitu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari pendapatannya. Orang yang berpendapatan tinggi berbeda pola konsumsinya dengan orang yang berpendapatan menengah, berbeda pula dengan orang yang berpendapatan rendah. Misalnya, pola konsumsi direktur berbeda dengan konsumsi karyawan. Perbedaan pola konsumsi tiap orang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, kondisi tempat tinggal iklim, jenis pekerjaan, tingkat peradaban bangsa, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat, tinggi rendahnya harga barang dan jasa, selera yang sedang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir ada perilaku konsumen. Dapat dilihat dari pertimbangan akal sehat yang menjadi dasar pada saat melakukan konsumsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perilaku konsumen dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada perilaku rasional dan perilaku tidak rasional atau irasional. Perilaku rasional artinya perilaku konsumsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan akal sehat, seperti mengkonsumsi produk yang sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Yang kedua ada mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya. Yang ketiga mengkonsumsi produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan mampu memberikan kegunaan. Yang kedua ada perilaku irasional, yaitu perilaku konsumsi yang dilakukan dan tidak berdasarkan pada pertimbangan yang baik, itu artinya berdasarkan hawa nafsu kita sendiri. Ada faktor yang menyebabkan seseorang konsumen berperilaku seperti ini, antara lain membeli karena tertarik pada merek dan iklan produk, membeli karena ikut-ikutan, dan membeli karena adanya potongan produk dan bonus pembelian atau diskon. Baik, cukup
Sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.